Halo semua guys, welcome back to Ruang Komik. Dan kali ini kita akan melanjutkan Am I Invincible part kesekian lah pokoknya. Oke, semoga terhibur. Langsung saja kita akan mulai. Enjoy the story guys. Nah, di part sebelumnya kita sudah dijelaskan Chen Ping'an mendapatkan misi baru yang lebih sulit daripada sebelumnya, karena si sistem sudah sempat di-upgrade oleh Chen Ping'an menjadi versi yang lebih baru dan warnanya sudah berubah menjadi warna emas dari yang sebelumnya berwarna biru. Jadi misi Chen Ping'an kali ini mengharuskan dia untuk pergi ke sebuah negara atau kerajaan yang ada di daerah utara yang bernama Warrior Kingdom. Dan dia disuruh untuk mengubah namanya menjadi Long Outyan atau berpura-pura menjadi Long Outyan dan menyebarkan nama tersebut ke seluruh kerajaan. Pokoknya intinya gimana caranya supaya semua orang yang ada di kerajaan bisa kenal dengan nama Long Outyan gitu ya. Nah, memang cukup aneh kenapa harus menggunakan nama Long Outyan, kenapa tidak nama sendiri. Tapi yang pasti itulah misinya, dan hadiahnya adalah Chen akan naik kultivasinya 1 tingkat. Nah, otak kreatif milik Chen Ping'an di sini rupanya tiba-tiba mendapatkan sebuah ide yang sangat brilian untuk menyelesaikan misinya, yaitu dengan menanyakan kepada orang-orang satu persatu. Jadi orang-orang yang lewat nih ditanyain sama si Chen, apakah di penglihatan mereka Chen ini merupakan orang yang spesial atau istimewa. Yang tentunya hal ini membuat orang yang ditanyai menjadi bingung sekaligus ilfil alias jijik gitu ya. Ini orang kenapa tiba-tiba tanya dia istimewa atau tidak, padahal sesama laki-laki kebanyakan. Nah, tapi tiba-tiba ada seorang pria bernama Wang Dagui yang sempat memantau Chen sedang menginterogasi orang-orang dari jauh. Kemudian dia menghampiri Chen lalu mengatakan bahwa Chen memang istimewa karena kata dia Chen mempunyai fisik yang sangat bagus dan kemungkinan di masa depan Chen akan menjadi kultivator yang sangat terkenal. Pokoknya si Wang Dagui ini memuji-muji si Chen Ping'an lah. Sehingga karena pujian manis dari Dagui ini, Chen mengira kalau dia adalah seorang penipu yang mau menipu dia. Karena biasanya penipu itu perkataannya manis-manis. Jadi Chen segera menjauhi si Dagui. Nah, namun rupanya Dagui mengatakan bahwa semua perkataannya tadi adalah jujur. Karena dia sebenarnya mau mengajak Chen untuk masuk ke timnya untuk mengikuti sebuah turnamen bela diri yang diadakan di Warrior Kingdom tersebut. Yang diadakan untuk merayakan ulang tahun pangeran kerajaan. Nah, karena satu tim wajib memiliki 5 orang, jadi kurang 2 orang lagi kata si Dagui untuk melengkapi timnya. Karena anggota timnya sudah ada 3, sehingga diajaklah si Chen Ping'an ini. Chen pun kemudian berpikir keras, di satu sisi ini seharusnya bisa menjadi kesempatan dia untuk membuat namanya terkenal jika dia bisa memenangkan turnamen tersebut. Tapi di sisi lain, karena Chen sendiri juga masih cupu ya soal kultivasi, masih belum jago-jago amat gitu. Akhirnya dia saat itu mengatakan kepada Dagui untuk memikirkan tawarannya terlebih dahulu. Nanti Chen akan kabari lagi. Jadi dia ini menolak secara halus lah. Sehingga di sini mereka berpisah. Chen pun melanjutkan perjalanannya mengeksplor Warrior Kingdom. Kemudian dia melihat ada sebuah stan yang cukup ramai dikerubungi oleh orang-orang. Namun anehnya orang-orang ini terlihat marah meminta uang mereka kembali karena mereka menganggap pemilik stan tersebut adalah seorang penipu. Namun menariknya, si pemilik stan itu kemudian mengeluarkan sebuah lencana. Lalu setelah melihat lencana tersebut, orang-orang yang pada protes ini sangat kaget karena rupanya si pemilik stan ini adalah seorang Arai Mage level 3. Nah, belum tahu ya seberapa kuat Arai Mage level 3 ini. Yang pasti setelah itu semuanya bubar karena tidak berani macam-macam. Jadi stan itu adalah milik seorang pria bernama Liu Shuai. Nah, si Shuai ini membuat seperti game taruhan gitu, di mana ada 2 bola kristal yang salah satu dari bola tersebut mempunyai formasi pertahanan yang tinggi dan salah satunya tidak. Jadi pemain harus memilih 1 kristal untuk dihancurkan, dan jika pemain memilih yang lemah dan berhasil menghancurkan kristalnya, maka uang yang dipertaruhkan akan dikembalikan 10 kali lipat. Nantinya judi lah. Jadi Chen pun tertarik dengan permainan tersebut, kemudian mencoba bertarung menggunakan healing pill dari kakek murong sebelumnya, yang di sini dianggap bernilai sejumlah nominal lah. Lalu menggunakan si pedang untuk menebas salah satu bola kristal tersebut. Nah, sebelum Chen mulai menebas, siswa ini bisa merasakan aura yang familiar keluar dari pedang milik Chen Ping'an. Seperti dia ini pernah merasakan aura tersebut sebelumnya. Jadi rupanya dia ini sebelumnya juga adalah orang yang ikut mencari artefak yang jatuh di dekat rumah Chen Ping'an kemarin bersama dengan Long Outyan dan kawan-kawan saat itu. Nah, dia juga menyaksikan sendiri seberapa kuat artefak tersebut sampai formasi dari beberapa kultivator saja bisa dihancurkan oleh pedang tersebut, sehingga dia saat itu hanya bisa menjadi penonton saja. Nah, aura artefak yang dia rasakan saat itu cukup mirip dengan artefak yang dipegang oleh Chen Ping'an. Tapi dia masih ragu, mana mungkin artefak sekuat itu mau mengakui si Chen Ping'an yang terlihat sangat lemah ini.
Jadi masih ragu benar atau tidaknya. Sehingga dia mencoba untuk berbuat curang dengan meningkatkan pertahanan di kedua bola kristal tersebut, yang harusnya hanya salah satu saja yang dibuat kuat, salah satunya harus dibuat lemah. Namun meskipun sudah disetel pertahanannya ke yang paling tinggi, si Chen ini berhasil merusak salah satu kristal tersebut dengan cukup mudah. Sehingga di sini Shuai akhirnya yakin bahwa artefak yang dibawa Chen adalah artefak yang dia lihat saat itu, yang menghancurkan formasi dari banyak kultivator. Jadi si Shuai ini karena takut ketahuan kalau dia tadi curang, dia langsung memberikan hadiah 10 kali lipatnya ke Chen Ping'an tanpa basa-basi, lalu buru-buru menutup stand miliknya. Karena Shuai ingat si artefak pedang ini dulu pernah berkata bahwa apapun yang terjadi, si artefak akan melindungi masternya. Jadi singkatnya, kalaupun si Chen ini lemah ternyata ya, Shuai justru lebih takut dengan artefaknya, sehingga dia tidak berani macam-macam. Nah setelah Chen pergi sedikit jauh dari stand Shuai tadi, dia mulai diikuti oleh beberapa orang dari belakang dan sepertinya mau merampok uang atau mungkin artefak milik Chen Ping'an. Shuai rupanya menyadari hal ini, lalu segera menghampiri Chen untuk mengawal dia, atau lebih tepatnya berusaha mengakrabkan diri dengan si Chen Ping'an. Karena dia mulai berpikir di sini, sepertinya Chen ini bukan orang sembarangan, karena sudah diakui oleh si pedang sebagai masternya. Jadi bukan kaleng-kaleng lah si Chen ini, pikirnya si Shuai. Nah menariknya, setelah Chen dihampiri oleh Shuai, para kultivator yang mengikuti Chen tadi digambarkan seperti sedang ketakutan dan berhenti mengikuti mereka. Nah apakah Shuai ini merupakan orang kuat atau orang yang penting, punya jabatan, masih belum dijelaskan. Setelah itu Chen dan Shuai ini saling kenalan lah mereka, dan tentunya Chen mengenalkan dirinya dengan nama Long Aotian, yang hal ini membuat Shuai menjadi sangat terkejut karena dia tahu Long Aotian itu adalah orang yang sangat penting, pemimpin dari Tianzun Tower, organisasi yang besar gitu ya. Dan dia pikir tidak akan ada orang yang berani berpura-pura memakai nama Long Aotian karena tanggung jawabnya ini besar sekali gitu. Sehingga makin dibuat bingung lagi si Shuai ini dengan identitas sebenarnya dari Chen Ping'an. Apakah mungkin memang namanya kebetulan sama atau memang dia ini pemimpin Tianzun Tower? Nah Chen rupanya mengajak Shuai ini untuk menemui Wang Dagui dan timnya. Jadi Chen memutuskan menerima ajakan dari Wang Dagui untuk mengikuti turnamen di Warrior Kingdom. Dan ada dua orang lagi yang ada di tim Dagui, seperti yang dia katakan sebelumnya, yaitu pria bernama Pan Hang dan seorang wanita bernama Shan Shan. Nah si Shan Shan ini sepertinya cukup menyambut kedatangan Chen dan Shuai, karena dia cukup senang dengan kedatangan mereka, karena otomatis bisa memperkuat timnya. Namun lain halnya dengan si Pan Hang, yang dia ini rupanya kenal dengan Liu Shuai, dan dia juga tahu kalau kultivasi Shuai ini ada di atasnya. Sehingga dia menjadi sangat kesal karena sebenarnya rencana dia selama ini adalah untuk membuat si Shan Shan kagum dengan dirinya. Pokoknya Pan Hang ini mau caper lah di hadapan Shan Shan. Tapi karena ada Shuai, jadi dia bukan lagi orang yang paling kuat, melainkan si Shuai gitu ya. Jadi rencananya untuk caper bisa-bisa gagal karena si Shuai. Nah si Pan Hang ini kemudian melampiaskan kekesalannya kepada Chen Ping'an karena dia merasa Chen ini adalah orang yang paling lemah lah di antara mereka semua. Sehingga dihujatlah si anjing yang dibawa oleh Chen. Dia marah kenapa Chen membawa anjing yang tidak berguna. Nah Chen yang saat itu sudah tahu kalau si anjing ini bukanlah anjing biasa, kemudian mengatakan kepada Pan Hang kalau anjingnya adalah demonic beast, bukan anjing biasa. Nah tapi masih saja diremehkan oleh si Pan Hang. Sehingga si anjing yang tidak bisa menahan emosinya lalu mengeluarkan aura naganya yang kemudian membuat Pan Hang secara tidak sadar jatuh bersujud di hadapan si anjing. Nah karena malu, dia kemudian membuat alasan kalau dia tadi kepleset. Nah Shuai yang melihat kejadian tersebut semakin yakin lagi kalau Chen ini bukan orang sembarangan, karena selain artefak pedang di pinggangnya, sepertinya anjing yang dia bawa juga bukan anjing sembarangan. Makanya dia di sini menunjukkan ekspresi yang seperti inilah. Lalu supaya tidak terus-terusan ribut ya mereka ini, Shan Shan kemudian menyarankan untuk pergi ke hutan dan berlatih melawan para monster yang ada di sana. Nah singkatnya setelah berputar-putar cukup lama, tapi tidak menemukan seekor monster sama sekali, mereka ini menjadi sedikit was-was karena berpikir mungkin saja muncul monster yang sangat kuat sampai-sampai membuat monster yang biasanya ada di hutan menjadi kabur ke tempat lain. Jadi biasanya itu ada monster di sekitar sana lah, tapi kenapa ini kok tidak ada? Apakah mungkin ada monster yang kuat muncul gitu ya? Menariknya si Pan Hang sempat mengira apakah yang membuat monster-monster ketakutan ini adalah si Chen Ping'an, karena dia sendiri kultivasinya belum bisa mendeteksi sekuat apa si Chen Ping'an ini, sehingga dia tidak tahu sebenarnya Chen ini kuat atau tidak. Sedangkan untuk kultivasi yang lainnya dia sudah tahu dan pasti tidak bisa mengusir monster tersebut.
Jadi satu-satunya yang dia tidak tahu kultivasinya hanyalah si Chen Ping'an. Makanya dia menduga apakah mungkin si Chen ini membuat monster di sana ketakutan. Nah tapi si pedang justru curiga mungkin aura si anjing yang malah membuat para monster ketakutan. Sehingga kemudian supaya Master Chen dan kawan-kawan ini bertemu dengan monster, si anjing kemudian pergi untuk mencari monster dengan tujuan untuk dipaksa supaya menghampiri rombongan si Master Chen. Jadi kalau Master Chen tidak ketemu dengan monster, kita buat monsternya ketemu dengan Master Chen. Itulah. Nah bertemulah dia dengan dua beruang besar, kakak beradik, yang kemudian dipaksa oleh si anjing untuk dia menyerang rombongan Chen Ping'an. Namun dia dipaksa jika berhadapan dengan Chen, si beruang ini disuruh untuk berpura-pura kalah. Meskipun sebenarnya kultivasi dia ini ada di atas Chen Ping'an, tapi disuruh pura-pura gitu ya. Lalu karena mereka takut dengan si anjing, akhirnya nurutlah mereka ini. Nah tak lama, si salah satu beruang berpapasan dengan rombongan Chen Ping'an. Lalu si Pan Hang yang niatnya dari awal memang caper ke Shan Shan, tanpa banyak cincong, dia menyerang beruang tersebut sekuat tenaga. Namun serangannya tidak berefek apa-apa kepada si beruang. Lalu ketika si beruang melihat yang menyerang ternyata bukan si Chen Ping'an, dia tanpa ragu-ragu membuat Pan Hang ini tepar dengan sekali pukul. Nah karena melihat Pan Hang yang sudah dianggap kuat, diajar dengan mudah, akhirnya membuat yang lain menjadi panik karena sudah bertemu dengan monster yang sangat kuat, yang kemungkinan tidak bisa mereka kalahkan. Si beruang kemudian berusaha menyerang Shan Shan, lalu datanglah Chen Ping'an dengan gagah berani berhasil menahan serangan si beruang, membuat Shan Shan dan Dagui sempat terkejut. Rupanya Chen ini adalah kultivator yang sangat kuat, padahal dari tadi dia dianggap yang paling lemah, tapi ternyata salah. Namun lagi-lagi menariknya, ekspresi Shu Ai di sini tidak terlihat terkejut sama sekali, karena mungkin dari awal sudah curiga kalau Chen bukanlah orang sembarangan. Nah Chen kemudian melihat kelompoknya yang tiba-tiba menjauh karena takut sebenarnya ya. Tapi lucunya di sini Chen berpikir mungkin si beruang ini memang lemah. Jadi teman-teman yang lain tidak perlu ikut campur atau turun tangan. Jadi dikiranya dia dikasih kesempatan untuk berlatih melawan si beruang yang lemah gitu ya. Lalu setelah itu baku hantamlah Chen dengan si beruang. Tapi si beruang yang awalnya berpura-pura lemah ya, kemudian malah takut beneran dengan Chen Ping'an. Karena rupanya setiap sabetan si pedang di tangan Chen benar-benar bisa menyakiti dirinya. Dan beneran kalau salah sedikit bisa mati nih. Alhasil kaburlah si beruang ini. Lalu setelah Pan Hang sadar, mereka melanjutkan perjalanan kembali sambil memuji-muji Chen Ping'an karena rupanya dia adalah kultivator yang paling kuat di antara mereka semua. Nah tapi tak lama kemudian, mereka malah bertemu lagi dengan monster yang lain. Dan hal ini terjadi berkali-kali dengan korbannya selalu si Pan Hang yang jadi babak belur. Karena mungkin para monster itu disuruh si anjing untuk menyerang si Pan Hang. Karena jangan lupa ya, dia tadi diremehkan oleh si Pan Hang. Nah setelah bertemu monster beberapa kali, mereka akhirnya menyudahi sesi latihan tersebut. Kemudian terlihat si Shu Ai dalam hati dia berkata kalau Chen ini ternyata orangnya cukup kejam juga membalas perbuatan Pan Hang yang sempat membuli dia tadi. Jadi dia pikir Chen dari tadi sengaja membuat monster yang mereka temui selalu menyerang Pan Hang. Padahal itu kan ulahnya si anjing ya. Dalam hati Shu Ai, untungnya dia tidak cari gara-gara dengan si senior Chen ini. Nah Chen setelah itu pergi ke Guild Alchemist untuk menjual healing pill-nya bersama dengan si Shu Ai. Nah menariknya, seorang customer service yang bernama Yemin menyambut si Shu Ai ini dengan sangat hormat dan memanggil dia dengan sebutan Young Master Liu. Nah lagi-lagi, apakah mungkin keluarga Shu Ai ini adalah keluarga yang cukup besar ya? Kita masih belum tahu, tapi jadi penasaran nih. Lalu setelah Chen berkata akan menjual semua pil kepada si Yemin ini, dia kemudian mengeluarkan cincin dimensinya, lalu mencoba mencari pil yang akan dia jual. Tapi sialnya di sini, Chen ternyata masih belum mahir menggunakan cincin dimensi tersebut, sehingga membuat banyak barang dari dalam cincin keluar berantakan. Sampai akhirnya tidak sengajalah keluar kartu emas yang diberikan oleh Bai Gufeng di part sebelumnya. Nah si Yemin yang tahu kalau kartu tersebut adalah kartu VVIP dari Treasure Hall menjadi sangat terkejut. Pasti si Chen ini bukan orang sembarangan, pikirnya. Kemudian karena takut nanti salah ya, dia meminta izin kepada Chen untuk menghubungi bosnya. Nah rupanya di sisi lain, ketua atau pemimpin dari Alchemist Guild yang dihubungi oleh Yemin tadi sedang asik nongkrong dengan Bai Gufeng dan Long Aotian, dan dia bernama Ximen Chen. Jadi karena kebetulan ada mereka berdua, dikasih tahulah si Long dan Gufeng ini bahwa asistennya berkata ada orang yang mengaku bernama Long Aotian dan membawa kartu emas dari Treasure Hall. Dia sedang berada di Guild Alchemist miliknya. Nah Long dan Gufeng tanpa banyak berpikir, mereka langsung sadar kalau kemungkinan besar orang tersebut adalah senior Chen.
karena tidak ada lagi orang yang berani memakai nama Long Tian dan punya kartu emas dari Treasure Hall selain Senior Chen. Lalu mereka berkata kepada Ximen untuk memperlakukan si senior tersebut dengan sangat hormat. Kalaupun semua barang dari Alchemist Guild nantinya diambil semua, jangan sedikit pun membantah. Pokoknya jangan macam-macam lah. Nah, Ximen rupanya juga sudah mengetahui semua tentang Senior Chen ini dari cerita Long dan Gu Feng sebelumnya. Jadi mereka ini sudah sering lah cerita-cerita tentang Senior Chen kepada Ximen. Sehingga ketika ada orangnya langsung yang berkunjung ke tempatnya, dia tanpa basa-basi pun langsung menyuruh Yemin untuk melayani senior tersebut dengan sangat baik. Sampai-sampai si Ximen ini saking senangnya berkata kepada Long dan Gu Feng kalau mungkin dia adalah orang yang penting bagi Senior Chen. Jadi dia secara tidak sadar menerima dirinya menjadi budaknya Senior Chen dan sangat senang gitu. Oke, balik lagi ke Alchemist Guild. Si Yemin kemudian melayani Chen dengan sangat baik, sampai membuat bos Duan yang ada di balik sistem menjadi cemburu dan sepertinya kesal, sehingga ketika Chen Ping'an kembali ke rumahnya dengan bantuan teleportasi dari sistem, dia malah dilempar oleh si bos Duan atau sistemnya. Nah, lalu di malam kepulangan Chen Ping'an, di saat yang sama di dunia immortal, ada sebuah sekte di mana sek leadernya ini berkultivasi dengan menggunakan darah manusia. Dan saat itu dia sedang kekurangan darah untuk kultivasinya, sehingga dia kemudian menyuruh beberapa bawahannya untuk turun ke dunia mortal, lalu membantai beberapa kota untuk dijadikan bahan kultivasinya. Lalu plot kemudian berpindah lagi ke esokan harinya, ketika Chen berangkat kembali ke Warrior Kingdom untuk menjalankan misinya. Dan ini rupanya membuat Suling cukup senang karena bisa mengajak si pisau dapur untuk bermain. Jadi pokoknya Suling ini lebih senang kalau kakaknya pergi daripada ada di rumah, karena dia juga bisa makan semangka sepuasnya katanya. Nah, ketika sampai di Warrior Kingdom, si pedang merasakan ada aura kultivator dari sebuah sekte iblis yang dia kenal, turun dari dunia immortal ke Warrior Kingdom. Jadi ini tuh kultivator yang tadi disuruh sek leadernya untuk mengumpulkan darah manusia. Dan karena si pedang takut immortal ini akan mengacaukan misi Master Chen, dia akhirnya menemui immortal tersebut lalu membunuh dia dengan sangat mudah. Nah, namun meskipun ada satu immortal yang tumbang, rupanya masih ada beberapa immortal lain yang juga turun ke kota-kota lain mencari darah untuk masternya. Tapi di sini si pedang sudah tidak peduli dengan manusia yang lain karena tidak ada hubungannya dengan misi Master Chen. Namun di saat yang sama, para kultivator atas seperti Murong, Long Tian dan kawan-kawan semuanya berkumpul di depan rumah Chen Ping'an untuk meminta bantuan. Tapi sayangnya saat itu Chen tidak ada di rumah, sehingga mereka dibuat cukup kebingungan bagaimana caranya untuk menyelamatkan orang-orang dari para immortal. Lalu datanglah Suling menyapa para kakek-kakek ini. Nah, si Ximen yang belum pernah melihat Senior Chen secara langsung kemudian mengira Suling adalah Senior Chen yang selama ini dia dengar, karena aura Suling sudah seperti immortal kuat, sehingga dia kemudian hormat kepada si Suling. Tapi setelah itu Long mengatakan Suling adalah adiknya Senior Chen dan makin terkejutlah dia. Nah, Suling lalu berkata kepada mereka kalau kakaknya masih keluar dan mungkin akan pulang sore hari nanti. Alhasil hal ini pun membuat mereka makin panik karena dianggap terlalu lama. Bisa-bisa jutaan orang sudah mati duluan sebelum Senior Chen ini pulang. Nah, disinilah Suling berkata jika masalahnya adalah para immortal yang turun, maka kakaknya tidak perlu turun tangan. Si Suling sendiri yang akan mengurus para immortal tersebut. Sehingga setelah itu Suling terlihat seperti tangannya ini sedang mencengkram sesuatu. Lalu di saat yang sama, ada seperti figur besar dirinya menghampiri para immortal dan meremuk mereka semua, seperti gerakan tangannya di tubuh aslinya. Jadi singkatnya, si Suling ini membunuh mereka semua dari jarak jauh. Kemudian setelah membunuh semua immortal secara wireless atau jarak jauh ya, dia berkata kepada para kakek-kakek tersebut bahwa semuanya sudah beres, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Nah, awalnya mereka semua tidak percaya dong dengan perkataan Suling dan mengira si Suling ini sedang bercanda selayaknya anak-anak seusianya. Namun setelah itu datang bawahan Murong melaporkan bahwa semua kultivator yang menyerang kota sudah dihabisi oleh sosok besar yang misterius yang tiba-tiba datang gitu aja lalu membunuh mereka semua. Nah, akhirnya disinilah mereka semua menyadari bahwa perkataan Suling tadi adalah benar, adalah serius. Kemudian berterima kasih kepada Suling. Nah, setelah Suling membantu mereka, sebagai bayaran, dia rupanya meminta para kakek ini untuk membantu menanam semangka di halaman rumah. Dan disinilah akhirnya para kakek yang belum tahu kekuatan Chen, seperti Ximen dan kakek Zen contohnya, kemudian bertanya-tanya, jika adiknya saja sekuat itu, lalu sekuat apa Senior Chen sebenarnya?
Dan hal ini juga membuat mereka makin kompak karena menganggap mereka semua sama-sama menjadi bidak catur yang dimainkan oleh Chen Ping'an. Atau sama-sama jadi budak lah intinya. Jadi mereka sudah menganggap masing-masing seperti saudara. Nah, tak lama setelah itu datang si Su Yi atau bapaknya Su Ling, si Immortal Emperor, menjenguk Su Ling. Karena saat bertemu dengan Chen sebelumnya, Su Yi ini diperbolehkan untuk menjenguk Su Ling sebulan sekali. Tapi Su Ling yang masih tidak nyaman dengan bapaknya ini, karena ingatan dia hilang, tidak memperbolehkan bapaknya untuk masuk, meskipun dia ini sudah dibujuk mati-matian oleh bapaknya. Sehingga para artefak di sana pun juga ikut-ikutan tidak membolehkan si Su Yi masuk. Nah, ini membuat para kakek tadi menjadi cukup kesal juga. Memangnya siapa orang ini kok berani-beraninya ngeyel meskipun dilarang? Jadi mereka menganggap bodoh sekali ini orang, gitu ya. Sok-sokan lah intinya. Namun setelah itu, Long Haotian berkata kalau orang tersebut adalah Immortal Emperor, sehingga langsung membuat yang lain menjadi sangat kaget. Rupanya yang tadi mereka gibahi adalah pemimpin dunia Immortal. Nah, setelah itu ngobrol lah mereka semua kalau Senior Chen tidak ada di rumah. Lalu mereka juga menceritakan tentang Immortal yang sempat turun tadi yang menghancurkan beberapa kota. Dan rupanya pihak Immortal Emperor sendiri juga sedang menyelidiki kasus tersebut, tapi masih belum membuahkan hasil. Lalu tak lama, si Su Yi tiba-tiba merasakan ada Immortal yang turun lagi. Jadi dia mengajak Long dan kawan-kawan untuk ikut memeriksa Immortal tersebut. Siapa tahu dia berencana untuk membunuh manusia juga. Nah, di saat yang sama, ada seorang Immortal wanita yang berasal dari sekte yang sama dengan Immortal yang dibunuh si Su Ling sebelumnya, turun ke dunia mortal karena mendapatkan misi dari sect leadernya untuk memeriksa kenapa para Immortal sebelumnya pada menghilang. Tapi rupanya tak jauh dari portal si Immortal tersebut tadi muncul, Long dan kawan-kawan sudah anteng menunggu sambil makan semangka dari si Su Ling, sambil nyantui melihat si Immortal Emperor yang kemudian baku hantam dengan si wanita tersebut. Udah macam nonton UFC lah. Namun sayangnya, si wanita ini rupanya bisa kabur dengan jurusnya ke sebuah hutan. Kemudian dia dengan cepat mengeluarkan sebuah jurus yang bisa membunuh semua manusia yang ada di kota. Jadi singkatnya, dia ini membuat para manusia menjadi tawanannya karena dia tidak yakin bisa menang bertarung melawan Immortal Emperor. Nah, si Immortal Emperor seharusnya bisa dengan mudah menghancurkan jurus tersebut. Tapi saat itu dia tidak bisa mengeluarkannya karena di dekat wanita itu ada beberapa manusia, salah satunya adalah Senior Chen. Jadi dia takut dia mungkin bisa merusak rencana yang dibuat oleh Senior Chen. Padahal Chen ini hanyalah berlatih dengan para kelompoknya. Jadi kelompok Chen ini setelah melihat sosok Immortal wanita tersebut, saking besarnya aura yang dikeluarkan, mereka ini tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan ngomong pun tidak bisa. Jadi sangat panik tuh. Mereka berpikir bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri. Namun di tengah kepanikan tersebut, rupanya Chen Ping'an masih bisa bergerak dengan bebas di bawah tekanan si Immortal wanita. Lalu dia malah menghampiri si wanita itu dan dia mengira bahwa wanita itu sedang dalam masalah sehingga Chen menawarkan dia bantuan. Nah, si wanita yang merasa terancam, kenapa tekanan auranya tidak bekerja kepada si orang ini tanpa basa-basi kemudian menyerang Chen Ping'an. Namun rupanya serangannya tidak berefek apa-apa. Mungkin karena baju artefak yang dipakai oleh Chen mungkin ya. Nah, lalu lucunya, Chen malah memberikan sebuah kristal kepada dia. Dan niatnya ini buat jaga-jaga lah, siapa tahu si wanita ini nggak punya uang. Pokoknya si Chen ini mengira wanita itu adalah orang biasa yang sedang tersesat. Nah, merasa tidak terima dirinya diremehkan, wanita tersebut kemudian kembali menyerang Chen Ping'an saat dia sudah berbalik. Lalu tiba-tiba waktu di sekitar si wanita menjadi berhenti. Bahkan Immortal Emperor pun tidak bisa menangkis jurus ruang waktu tersebut dan ikut membeku di antara ruang waktu. Nah, rupanya jurus itu adalah jurus yang dikeluarkan oleh Bos Duan dari jauh. Dan Bos Duan kemudian berkata, "Kroco sepertimu tidak pantas untuk menyentuh Chen Ping'an." Kemudian Bos Duan mengeluarkan jurus berikutnya yang berhasil menghancurkan wanita tersebut sampai tidak tersisa sama sekali. Lalu waktu kembali berjalan normal. Jadi di pandangan Chen dan yang lain, seakan wanita itu tiba-tiba menghilang gitu aja karena mereka tidak merasakan waktu yang berhenti. Lalu dengan menghilangnya si wanita, kelompok Chen tidak lagi tertekan oleh aura wanita tadi. Nah, disinilah Chen dijelaskan oleh Shanshan tentang situasi tadi yang barusan mereka alami. Nah, setelah Chen paham situasi yang sebenarnya, dia tentunya sangat terkejut karena tidak menyangka dia tadi hampir mati dan malahan menghampiri kematiannya sendiri. Sedangkan yang lain dalam hati mengira, bukankah Chen Ping'an ini yang tadi melenyapkan si Immortal tersebut? Karena di pandangan mereka semua yang tidak bisa bergerak tadi ya, si Immortal wanita itu tiba-tiba menghilang setelah dihampiri oleh Chen Ping'an.
Jadi mereka mengira kalau Chen lah yang membunuh wanita tersebut. Nah lalu Long Hao Tian dan kawan-kawan yang kultivasinya ini sudah tinggi, mereka rupanya tahu bahwa senior Chen tidak mengeluarkan kekuatan sama sekali. Mereka justru menganggap mungkin artefak pedang dan si anjing lah yang membunuh Immortal tadi. Jadi mereka sangat menyayangkan juga sebenarnya tidak bisa melihat senior Chen bertarung secara langsung. Namun si Suyi yang kultivasinya sudah jauh lebih tinggi bisa sedikit merasakan jurus ruang waktu tadi yang dia sebut dengan jurus Heaven and Earth, surga dan bumi. Dan dia juga tahu kalau tidak mungkin si pedang bisa menggunakan kekuatan tersebut, apalagi si anjing. Jadi Suyi dalam hati berpikir, apakah mungkin itu kekuatan miliknya? Nah, siapakah yang dimaksud Suyi ini? Apakah mungkin Suyi kenal dengan Bos Duan? Kita akan lanjut ke part selanjutnya, jadi jangan lupa subscribe channel ini, tekan juga loncengnya, lalu pilih yang all, supaya kalian dapat notifikasi jika video barunya sudah upload. Kalian juga bisa komen-komen di bawah guys, jika ada pertanyaan atau tambahan untuk part ini. Dan buat kalian yang mau support aku, bisa melalui link yang ada di deskripsi. Oke, itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk!